Personal Digital Assistant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Teknologi Informasi mengenai PDA atau Personal Digital Assistant. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Tias Kustianingrum, NPM 203 209 002, Nurvin K. Kristiana 203 209 024, Laila Nurul Fitria 203 209 016. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang Personal Digital Assistant atau PDA. Asisten digital pribadi, dalam bahasa Inggris, Personal Digital Assistant adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik atau email, penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain itu, dengan PDA, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, dan extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Sejarah Personal Digital Assistant. PDA pertama kali muncul pada tahun 1986 dengan diluncurkannya The Person Organizer 2. PDA pertama ini berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard dan layar yang kecil, ditambah dengan fitur-fitur dasar seperti alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Bisa disimpulkan, PDA adalah penggabungan antara telepon genggam dengan PC. Pada tahun 1993, Apple meluncurkan produk Newton Message Pad dengan fitur yang lebih lengkap daripada sebelumnya, seperti tambahan catatan digital, agenda, dan lainnya. Fitur dari Newton inilah yang belakangan dijadikan aplikasi standar untuk PDA, termasuk layar sentuh yang sangat sensitif dan slot memori eksternal. Namun, pada tahun 1998, Apple menghentikan produksi Newton karena bentuknya yang terlalu besar, harganya yang mahal, serta penggunaannya yang rumit. Tahun 1996, Palm Pilot memperkenalkan Palm Computing dengan harga yang lebih murah, bentuk yang muat di saku, dan menggunakan baterai AAA, kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data kontak, catatan, dan agenda. Tidak mau kalah, pada bulan November tahun 1996, Microsoft meluncurkan Windows CE yang kemudian diadopsi oleh sejumlah perusahaan komputer seperti HP, Casio, Compaq, dan lain-lain. Perkembangan terbaru, PDA lebih sering digunakan sebagai sarana komunikasi nirkabel. Fitur yang ditawarkan juga saat ini lebih mengacu untuk menunjang gaya hidup konsumen sebagai pengguna internet. Sistem kerja PDA. Sebagai komputer genggam, PDA memiliki prosesor dan sistem operasi layaknya komputer biasa. Cara kerjanya sama seperti sistem operasi pada komputer seperti Windows XP atau Mac OS, tetapi desainnya khusus untuk PDA. Terdapat dua kesamaan sistem operasi pada PDA, yaitu Palm dan Pocket PC. Walaupun berisikan banyak dokumen, namun tidak bisa untuk pemrograman. Data yang disimpan dalam RAM dengan ukuran puluhan megabyte, sedangkan sumber energinya berasal dari baterai isi ulang.
Kegunaan PDA. Seiring perkembangan gaya hidup, PDA memposisikan dirinya sebagai media yang mampu mengakses segala kebutuhan. Selain itu, bisa digunakan untuk melihat dan mengubah dokumen. Berikut beberapa kegunaan PDA pada masing-masing bidang. Yang pertama, di bidang telekomunikasi. Awalnya, kemunculan PDA tidak memberikan fasilitas telepon. Namun, seiring perkembangan, PDA bukan hanya berfungsi sebagai agenda digital, tetapi juga sebagai telepon genggam. Selain itu, PDA dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti wireless, Bluetooth, internet, dan lainnya, sehingga mampu terkoneksi secara LAN atau daring. Kegunaan yang kedua yaitu di bidang informasi. Sebagai komputer genggam, PDA mempunyai akses terhadap informasi melalui jaringan internet, yaitu sebagai media informasi yang mencakup kesehatan, olahraga, berita, gejala alam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Bagi beberapa lembaga pendidikan, pada saat proses pembelajaran, PDA diperbolehkan untuk dipakai di dalam kelas. Misalnya, untuk mencatat dengan sistem digital dan pendistribusian bahan-bahan pembelajaran. Dengan PDA, kesalahan-kesalahan ejaan dapat diperbaiki serta memodifikasi menjadi lebih menarik. Kegunaan yang ketiga di bidang olahraga. Di bidang olahraga biasa digunakan untuk membantu kemudahan dalam berolahraga. Contohnya, adanya aplikasi pengukur cuaca yang bermanfaat untuk main golf dan peselancar. Kegunaan yang keempat yaitu fitur. PDA mempunyai fitur-fitur dasar seperti kalender, agenda, kalkulator, dan lainnya. Dengan perkembangan teknologi, fitur-fitur PDA semakin lengkap dengan ditambahkannya layar sentuh. Fitur tambahan layar sentuh. Semua PDA menggunakan fitur layar sentuh sensitif dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan fitur PDA yang banyak mengharuskan dia untuk memiliki layar yang besar. Apabila ditambah dengan papan ketik, maka akan membuat bentuknya semakin besar dan tidak lagi efisien. Terdapat cara memasukkan teks pada PDA. Yang pertama, menggunakan papan ketik virtual yang secara otomatis akan muncul pada layar sentuhnya. Yang kedua, menggunakan papan ketik eksternal yang dikoneksikan melalui USB atau Bluetooth. Yang ketiga, menggunakan kemampuan pengenalan huruf atau kata. Caranya dengan menuliskan huruf atau kata pada layar sentuh yang kemudian akan diperbaiki secara otomatis oleh sistem yang terdapat pada PDA. GPS, Global Positioning System, atau yang kita sebut sebagai GPS, merupakan fitur yang disediakan untuk mengetahui posisi di mana si pengguna sedang berada. GPS juga digunakan untuk mengetahui arah lokasi dan mata angin. GPS biasanya digunakan untuk penjelajahan alam terbuka. Tapi, kini fitur GPS sudah ada dalam PDA, sehingga orang-orang tidak perlu membeli alat GPS sendiri yang lebih mahal dan tidak efisien. Permainan. Permainan-permainan sederhana seperti kartu, bongkar pasang, dan beragam lainnya mampu membunuh kebosanan pengguna saat tidak melakukan pekerjaannya. Beberapa jenis PDA bahkan menyediakan permainan-permainan ini langsung di dalamnya. PC Pocket. PDA memiliki kemampuan yang hampir setara dengan komputer yang ada di rumah kita, sehingga PDA juga disebut sebagai komputer saku. Sebagaimana komputer, kita bisa menambah, mengurangi, memperbarui, dan mengubah pengaturan dengan tujuan meningkatkan performa dan kinerja PDA itu sendiri. Koneksi nirkabel. PDA saat ini memiliki aplikasi nirkabel untuk terkoneksi dengan internet sehingga mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi melalui web browser. Selanjutnya adalah agenda. Dengan ditambahkannya fitur-fitur baru, bukan berarti fitur-fitur lama dihapuskan. Fungsi awalnya yang sebagai asisten agenda digital tetap menjadi fitur yang paling banyak digunakan terutama oleh pebisnis. Pengguna PDA bisa memasukkan jadwal kegiatannya agar nanti bisa diingatkan oleh alat bantu pengingat. Memori. Kemampuan PDA saat ini untuk melakukan berbagai hal didukung oleh tersedianya kartu memori yang mencapai ukuran gigabyte. Pengguna PDA bisa menambahkan berbagai macam fitur yang diinginkan tanpa harus takut keterbatasan memori. LAN, Local Area Network,
adalah fitur penting yang harus dimiliki sebuah komputer saat ini. Sesama pengguna PDA bisa bertukar informasi, aplikasi, dan data dengan menggunakan fitur ini. LAN bisa diaktifkan dengan menggunakan kabel, infrared, Bluetooth, maupun dengan wireless. Surel atau surat elektronik biasanya hanya bisa diakses melalui fitur tertentu. Namun, pada sistem PDA, surel dapat diakses seperti layaknya pesan biasa, sehingga membantu pengguna mendapatkan informasi lebih cepat daripada harus repot membuka web browser terlebih dahulu. Hiburan. PDA kini bisa digunakan untuk memutar acara televisi, menampilkan foto, dan mendengarkan radio. Selain itu, PDA juga dilengkapi dengan pemutar musik yang menambah kesempurnaan alat ini. Kamera. Beberapa tipe baru PDA dilengkapi dengan fitur kamera dan pemutar video. Resolusi gambar bervariasi tergantung pada jenis PDA dan merek tertentu. PDA juga dilengkapi dengan kemampuan untuk memperbesar dan memperkecil gambar serta efek animasi. Sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan salah satu fungsi penting dari sebuah PDA untuk dapat menghubungkannya dengan komputer. Dengan fitur ini, kita dapat memperbarui informasi data yang tersimpan pada perangkat lunak seperti Microsoft Outlook atau ACT ke dalam PDA. Sinkronisasi pada data ini dapat memastikan bahwa PDA memiliki data kontak akurat, pengingat janji, dan surel. Fitur ini juga membantu mencegah hilangnya data informasi yang tersimpan pada perangkat jika dicuri, hilang, dan rusak. Keuntungan lainnya adalah dapat memasukkan data ke komputer dalam waktu lebih cepat daripada menggunakan perangkat manual lainnya. Video personal digital assistant. Hey everyone, it's Colin. How's it going? The evolution of technology can be fascinating, especially when it leads to a product that changes the world. This time, let's take a look at one of the stepping stones along the way to a device we're all familiar with. This is the Sony Clie PEG TJ37. Its rear label describes it as a personal entertainment organizer, but most people would recognize it as a PDA or personal digital assistant. It was released in February 2004 at a list price of $299 US, at a time when PDA sales were dramatically slowing. But more on that a bit later. The TJ37 featured a 200 MHz processor based on the ARM architecture, 32 megabytes of RAM, and user-expandable storage using Sony's memory stick format. Sony was a licensee of Palm's operating system, so the handheld shipped with Palm OS 5, which featured new multimedia and network capabilities. And it was those features that set the TJ37 apart from other models in Sony's lineup. It cost $100 more than the lower-end TJ27, but added MP3 file playback and built-in 802.11b wireless networking. It was also capable of playing videos in the proprietary Kinoma format, but the feature that most caught my attention was its built-in digital camera. It was only capable of taking still photos and lacked a flash. Resolution was limited to 640 by 480, or about 0.3 megapixels, whereas pocket digital cameras at the time were generally capable of 2 to 4 megapixels. As you'd expect with a small sensor, images were pretty soft, and low light performance was a noisy mess. There was a 2x zoom function, but it was digital, not optical, so using it reduced image quality even further. Despite its limitations though, Sony took the camera functionality seriously. It was integrated into the lower right corner of the PDA and didn't affect the overall size or shape of the device. It blended in seamlessly. A slide switch closed and opened the lens cover, and there was even a dedicated shutter button where you'd expect it, under your right index finger. Sony made a few other tweaks to the otherwise standard Palm PDA experience. The up and down navigation buttons were replaced by a thumb wheel for easier scrolling, and there was a custom home screen skin to take advantage of it, though you could switch back to stock if you wanted. Reviews of the TJ37 were mixed. Many praised its crisp 320 by 320 pixel color LCD, but also lamented its limited brightness.
Some found the Wi-Fi functionality to be flaky, but the sound quality of MP3 playback was generally considered better than its competition, specifically Palm's Zaire 71 from early 2003. I found mention of the battery not being user replaceable, which gave me pause when I went to order a new one. But compared to modern electronics, swapping it out was a breeze. Just a single tri-wing screw to access the compartment, and the new battery plugs right in. This was considered non-user replaceable in 2004. My, how things change. And 2004 itself saw considerable change. Up to that point, there was pretty distinct separation between PDAs and cell phones. But as each market continued to add features to its products, the line began to blur. Smartphones were already becoming a thing, and Palm's own Treo 600 was a popular model that even included a camera. But its price of $600, or about $750 today, generally saw it adopted mostly by business users. The PDA market was already in decline from its peak in 2001, and Sony knew it wouldn't get any better. Just a few months after launch, the TJ37's price had already started to fall in the face of lackluster sales. In June 2004, the company announced it would stop selling PDAs in North America and Europe, and the TJ37 was one of the last 3 models the company would release there. It continued development for the Japanese market, but even that was short-lived. Sony discontinued the Clie product line entirely in the spring of 2005. In the coming years, smartphones would see rapid adoption in the mass market. Names new and old, including both Sony and Palm themselves, would compete for a share in what would grow to become a business worth hundreds of billions of dollars. Likewise, PDAs quickly lost consumers' attention. Just a few months after Sony's exit, Palm released its last 2 models in October of 2005, and 3 years later, finally admitted that it wouldn't develop new ones. Smartphones are, of course, ubiquitous today, but it's interesting to see where they came from. It doesn't seem so much that cell phones simply added PDA and multimedia functions, or that PDAs gained phone capabilities, but rather that the two met in the middle, smartphones being the natural evolution for both of them.